Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seva Desela. Saya ada di kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hardware. Jadi teman-teman, hardware adalah sebuah jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Selanjutnya, ciri-ciri hardware. Yang pertama, memiliki bentuk fisik. Salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilannya, namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Kedua, umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware adalah keyboard, printer, scanner, dan perangkat lainnya yang bersifat keras. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat di luar komputer. Kebanyakan hardware berada di bagian luar komputer, namun tidak semuanya. Beberapa di antaranya ada yang berada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. Yang keempat, media penghubung antara user dan software. Hardware adalah perangkat yang berguna untuk menghubungkan antara user dan software, di mana akan menerima input kemudian memberikan output kepada user. Selanjutnya, jenis-jenis hardware. Yang pertama, hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut beberapa contoh hardware input. Yang pertama, mouse. Berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga, scanner. Scanner merupakan perangkat input yang penting, namun tidak terlalu banyak digunakan. Scanner merupakan perangkat input yang sifatnya insidentil, yaitu hanya dipergunakan ketika dibutuhkan dan tidak digunakan setiap saat, berbeda dengan mouse dan juga keyboard. Keempat, joystick. Joystick merupakan perangkat input komputer yang fungsinya mirip seperti mouse. Joystick merupakan salah satu perangkat input komputer yang populer di kalangan gamer komputer. Dengan adanya joystick ini, maka pengalaman gamer dalam bermain game di dalam komputer menjadi lebih baik. Yang nomor 5, touchpad. Merupakan salah satu teknologi input komputer yang umum dijumpai pada sebuah laptop atau komputer jinjing. Touchpad merupakan sebuah pad atau alas yang sensitif terhadap sentuhan, terutama sentuhan kulit, meskipun tidak sesensitif layar touchscreen. Touchpad merupakan salah satu perangkat input standar di dalam laptop, notebook, dan netbook. Selanjutnya, trackball. Trackball yang dimaksud di sini adalah sebuah bola kecil yang berada pada mouse, yang terletak di antara tombol kiri dan juga kanan dari sebuah mouse. Trackball ini juga sering dikenal dengan nama scroll bar. Merupakan salah satu fitur standar yang dimiliki oleh sebuah mouse modern yang sangat membantu mempermudah pekerjaan usernya di depan komputer. Selanjutnya, like pen atau touch pen.
Sering dikenal dengan touchpen atau stylus merupakan sebuah alat input yang berbentuk seperti pena dengan ujung khusus yang sengaja didesain untuk sebuah komputer yang sifatnya touchscreen. Dengan menggunakan touchpen, kita tidak perlu menggunakan mouse untuk melakukan pengeditan. Touchpen bisa digunakan pada komputer yang digunakan untuk kepentingan desain dan juga kepentingan penelitian. Selanjutnya, webcam. Siapa yang tidak kenal dengan webcam? Webcam merupakan sebuah kamera kecil yang biasa diletakkan di dalam sebuah komputer. Pada laptop, webcam merupakan salah satu perangkat input standar yang ditanamkan, sedangkan pada komputer desktop, webcam merupakan salah satu perangkat input tambahan. Selanjutnya, mikrofon merupakan perangkat input komputer berikutnya. Mikrofon adalah sebuah perangkat input yang bertugas untuk mendeteksi gelombang suara dari user komputer, yang kemudian diolah ke dalam bentuk digital. Mikrofon merupakan fitur perangkat input standar pada sebuah laptop dan merupakan fitur perangkat tambahan pada komputer desktop. Selanjutnya, graphics pad merupakan alat input komputer yang bentuknya mirip seperti touchpad, namun lebih besar dan jauh lebih sensitif. Graphics ini cukup jarang digunakan karena hanya digunakan untuk kepentingan tertentu saja. Graphics menggunakan stylus atau touchpad untuk media inputnya dan kebanyakan digunakan untuk kepentingan desain dan sangat membantu mempermudah user dalam membuat sebuah gambar dan juga menulis tangan di dalam komputer. Selanjutnya, hardware output merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain. Berikut beberapa contoh hardware output. Yang pertama yaitu monitor. Merupakan sebuah perangkat output yang penting. Monitor merupakan perangkat output standar yang ada di dalam komputer, yang termasuk ke dalam display hardware. Saat ini, monitor sudah berkembang menjadi bentuk yang sangat modern dengan penggunaan LCD dan juga LED, serta daya listrik yang lebih hemat, ketajaman gambar yang jauh lebih baik, serta ukuran layar yang bisa mencapai lebih dari 21 untuk sebuah komputer. Selanjutnya, proyektor merupakan perangkat output berikutnya. Proyektor merupakan perangkat yang bekerja dengan cara memproyeksikan output dari sebuah komputer ke dalam bentuk cahaya. Proyektor memiliki luas area yang besar, terutama apabila dibandingkan dengan monitor biasa. Maka dari itu, proyektor banyak dimanfaatkan untuk kepentingan presentasi dan juga hiburan. Selanjutnya yaitu printer. Printer merupakan salah satu alat output komputer yang juga cukup banyak digunakan. Printer sendiri memiliki banyak sekali manfaat, terutama untuk kepentingan pencetakan dokumen. Selanjutnya, plotter. Plotter adalah printer, namun memiliki ukuran dan juga utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan printer. Apabila printer biasa memiliki keterbatasan dalam melakukan pencetakan dokumen, seperti ukuran kertas dan juga jumlah serta ketajaman warna, maka plotter memiliki fungsi dan juga spesifikasi yang kompleks. Plotter memiliki ukuran yang sangat besar dan biasanya digunakan untuk mencetak spanduk, banner, billboard, dan berbagai bentuk file digital yang harus dicetak dalam media-media yang berukuran sangat besar. Biasanya minimal ukuran A3 atau A2. Selanjutnya, speaker. Merupakan perangkat keras komputer yang merupakan bagian dari output komputer. Fungsi utama dari speaker adalah mengolah sinyal suara digital di dalam komputer, sehingga menjadi sinyal suara analog dan bisa didengarkan oleh telinga manusia.
Biasanya, speaker sudah merupakan fitur standar di dalam komputer. Akan tetapi, beberapa orang yang tidak puas seringkali mengganti speaker mereka dengan speaker dengan kualitas audio yang bagus dan memanjakan. Selanjutnya, hardware process. Merupakan perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contohnya, yang pertama yaitu CPU. Perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Selanjutnya yaitu FGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Nantinya, output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Selanjutnya, Storage Device. Sesuai namanya, Storage Device berarti perangkat penyimpanan. Merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini yang pertama, hard disk, atau juga biasa disebut dengan HDD, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Hard disk bisa terpasang di dalam maupun di luar perangkat. Kedua, flash disk merupakan perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Flash disk dapat kita gunakan untuk memindahkan suatu data dari satu komputer ke komputer lainnya. Selanjutnya, cara kerja hardware. Cara kerja hardware adalah didasarkan pada perintah. Ini disebut juga dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah tersebut, hardware bisa melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Adapun 3 instruksi dasar untuk menjalankan hardware adalah sebagai berikut. Pertama, instruksi dasar input, yaitu instruksi yang bisa memberikan informasi kepada perangkat lunak lainnya menggunakan perantara driver. Dalam hal ini, perangkat lunak tersebut yaitu sistem operasi. Ini terjadi saat user menggunakan hardware. Contohnya, mengetik menggunakan keyboard atau mengklik dengan mouse. Selanjutnya, instruksi dasar proses, yaitu instruksi yang berperan untuk penengah antara proses input atau output. Instruksi ini hanya terjadi dalam suatu hardware, bukan sistem komputer secara menyeluruh. Selanjutnya, instruksi dasar output, yaitu instruksi yang terjadi saat ada perintah untuk menggunakan hardware tersebut dari pengguna. Baik, demikian penjelasan seputar apa itu hardware. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.